kembali lagi bersama dengan gue Hana Oktaviani di Horas Horor Asik. Hari ini adalah episode ke-7. Gila. Akhirnya gue bisa konsisten juga ya sampai di episode ke-7 ini. Nah, hari ini guys ada sesuatu yang spesial di hadapan kita bersama. Nih, sebelah gue nih. Siapa dia? Sebelum kita kenalan, gue mau cerita sedikit dulu. Jadi tamu spesial gue ini adalah salah satu penulis di Wattpad yang tentunya genre horor guys. Nah, pembaca di Wattpad-nya dia ini udah sampai 50.000 orang. Dan kalian bisa langsung cek namanya apa ya? Judulnya Indigos, username-nya Brielsia. Jadi kalian bisa langsung cek di Wattpad. Nah guys, hari ini nggak hanya gue bercerita sedikit tentang kisah dari temen gue ini, sobat gue ini. Nah, tapi yang mau diangkat di sini adalah bagaimana awal mula kisah dia menjadi seorang anak indigo. Dan tentunya gue yakin kalian semua penasaran dong. Oke, langsung aja kita kenalan dulu. Siapa Mbak namanya Mbak? Halo semua, kenalin nama gue Gaby, biasa dipanggil Gege. Hai Gap. Oke. Nah, Gap, waktu ngalamin kejadian ini, maksudnya tiba-tiba jadi seorang anak indigo ini, waktu tahun berapa dan di usia berapa? Itu di tahun 2014 ke 2015, berarti transisi dari umur 15 ke 16. Karena gue lahirnya di awal Maret. Ketika itu masih remaja ya? Kita remaja. Oke, maaf. Jadi merasa remaja. Oh. Oke, balik lagi. Sorry. Nah, jadi gimana sih kisahnya? Langsung cerita yuk. Oke, jadi gini. Waktu itu gue lagi masa orientasi hari pertama. Jadi gue tuh dari SMP selalu datang jam 5. Gue males banget sama macetan Jakarta. Gue datang jam 5, otomatis gue nyampenya jam 5.15 atau enggak 5.20-an lah. Ya, masih agak gelap ya. Tapi udah lumayan terang karena Jakarta waktu itu. Jakarta cepet banget sih terangnya. Iya, tau lah ya. Terus gue sekolah di daerah Blok M, otomatis kalau gue datangnya semakin siang dan itu tuh lagi ada proses MRT, jadi lebih baik gue lebih cepat lebih baik daripada gue terlambat. Betul. Gue datang, gue duduk, belum ada orang. Di situ cuman ada kayak orang-orang sekolah aja lah, kayak petugas kebersihan sekolah. Oke. Nah, gue duduk lah. Ini kan gue duduk posisi kayak gini sambil ngeliat depan gue ini, view gue ini adalah kelas-kelas. Berarti ini masih belum tahu sama sekali nanti bakal di mana Iya. gitu, karena kan masih baru pertama kali mos ya. Benar. Nah, gue duduklah di lobi, anggaplah lobi lah ya. Iya. Lobi dari gue masuk, gue duduk, belakang gue, tembok gue ini ternyata udah ada tangga ke arah lantai 2. Oke. Nah, terus gak lama datanglah beberapa anak gitu. Tapi kayak ini pertama kalinya yang datang itu adalah cewek. Di situ tuh gue mikir, oh ini kakak tingkat 2 gitu kan. Tapi dia pakai bajunya tuh Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gini, dia logonya OSIS. Oke. Logo OSIS, terus dia pakai rok rempel abu-abu gitu. Karena gue pikir, wah seru juga nih kan, udah keren juga seragamnya kan. Iya, betul. Gue semakin gak sabar menggunakan seragam itu karena posisi gue masih pakai seragam SMP. Oh. Namanya masa orientasi kan. Iya, betul. Gue sapa kak gitu, cantik banget. Tapi cantikan gue sih. Bukan gue. Oh. Oke, lanjut. Nah, terus dia naiklah ke lantai atas lewat belakang tembok gue ini gitu. Udah dari situ nggak lama datanglah yang gue bilang tadi, beberapa orang itu namanya Felicia dan Valerie. Hai, pertama kali datang tuh Felicia kayak, hai kenalin gue Felicia, basa-basi ya. Selayaknya kenalan lah ya. Terus Valerie juga, ternyata Valerie ini kayak karena dia cakep, ternyata dia tuh seleb teman-temanan kayak ya pokoknya gitu deh. Terus kita cerita udah masuk di upacara. Oke. Gue bingung di situ karena posisinya kan kalau upacara itu barisnya diatur sesuai kelas kan. Iya, betul. Nah, gue baris di bagian orang-orang yang mau masa orientasi. Oke. Sama teman-teman calon temen sangkatan lah ya waktu itu kan. Benar banget. Belum Kan official. belum official karena baru mau perkenalan nih. Benar. Terus abis itu gue ngeliat seragamnya kok beda ya dari apa yang tadi pagi Iya, lo lihat tadi pagi. kayak perbedaannya ada di kantong. Gue baru sadar kalau gue sekolah swasta. Oh jadi ada logo tersendiri ya? Ada logonya. Kalau logo swasta tuh ada kayak gini nih, gue panda. Iya. Habis itu logo gue itu adalah
Alkitab Iya. Sabarin. Nah pokoknya logo sekolah gue lah. Salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dengan roknya adalah rok apa namanya yang sempit, Span. Oke. dengan rok span. Kok gue pikir gue beda, tadi roknya rempel gitu kan, terus agak lebih pendek dari tadi gitu kan, dari yang tadi gue. Terus gue mikir apa mungkin dia orang lain ya, salah atau apa gitu kan, ya mungkin ya udahlah, gue masih berpikiran positif. Mungkin dia orang lain yang apa gitu, Yang barangnya ketinggalan atau apa kali ya. ya. Terus udahlah, beberapa hari setelah kita masa orientasi, gue udah mulai kenal sama temen sekolah gue sendiri. Gue deket sama namanya Felicia itu, karena dia teman pertama dong kan. Deket banget nih ceritanya. Deket banget. Gue duduk lah, kan itu udah habis pelajaran fisika. Gue duduk di depan ruang fisika waktu itu, Oke. di lorong, dan otomatis lorongnya itu deket sama yang waktu tembok gue dudukin ini. Oke, Karena jadi kan satu begini model duduknya gimana? Di sini lorongnya. Nah di sini lorongnya gue duduknya di sekitaran sini Oke, kan. lu di sebelah sini. Nah di sini arah ke atas itu udah tangga. Ini tangga dan ini ada tangga lagi. Iya. Sini. Di ujungnya, di ujung. Oh, sini tangga, ini tangga, Iya, seberang-seberangan. seberang-seberangan ada 2 tangga. Oke. Kan ngelingkar gitu loh, letter U ya kalau nggak Ini salah. lorong, ini kalian di sini. Oke. Nah, gue duduk di situ kan, terus gue cerita, gue mau cerita deh, karena gue kepikiran terus. Gue anaknya gitu, kalau ada sesuatu aneh pasti gue pikirin gitu. Terus gue lebih keponya, kayak penasarannya itu siapa sih gitu kan. Terus gue cerita, Fe, lu lihat gak sih waktu masa orientasi ada cewek beda gitu. Terus gue mikir, tapi lu nggak mungkin lihat lah kan, gue datang duluan, lu datang setelah gue gitu. Terus ternyata dia bilang, oh yang bajunya seragamnya beda ya gitu kan. Iya, yang ini kan, yang kantongnya kantong OSIS kan, terus seragamnya pokoknya roknya rempel, bukan rok kayak kita. Bukan Roxman. Iya. Terus gue kayak, oh lu lihat juga, dia kemana ya Fe? Kok gue nggak pernah lihat dia, padahal dia cantik tau. Karena gue tuh agak gimana gitu, kalau ada lihat orang cantik pasti kan lebih seneng gitu, penasaran gitu kan. Terus habis itu dia cerita, ih cantik apaan bego, kata dia gitu. Dia tuh, Jadi ternyata dia ngomong gini, itu tuh bukan kaum kita gitu. Nah gue bingung dong, maksud lu apaan sih? Maksudnya mungkin gue mikir, oh beda suku kali ya, masih positif tuh. iya, gua betul. Terus bukan bego, dia hantu, langsung jeplak gitu loh dia. Langsung to the point Langsung gitu. to the point aja. Terus kayak, ih emang lu nggak nyadar ya kalau lu ini, apa dia nampakin lu doang kali ya gitu kan. Gue nggak tahu, lu jangan macem-macem ya, gimana ya namanya. Gue di situ kaget pertama kali kayak, gitu kan. apa ya, kita sebenarnya ceming banget gitu. Iya. Hah? Jadi gue ngeliat Secantik itu hantu gitu. Ya Kayak, oh gila, gue merasa, gue diam di situ kan, kayak gue nge-freeze kan. tapi waktu pas lu lihat dia itu mukanya pucat gitu nggak sih? Nggak ada sama sekali tanda-tanda pucat, cuman lebih jutek aja, lebih auranya Terus kayak- dingin gitu. Kayak manusia biasa atau memang kayak ada bayang-bayang? Maksudnya samar kontrasnya? Sama kayak manusia beneran. Dia mungkin, gue nggak ngerti ya, apa karena waktu itu posisinya gue capek atau apa, karena baru sampai juga gitu kan, jadi gue nggak ngeliat dia ada bayangan apa nggak kan. Iya, bener. Nggak mungkin kayak, Ya lu ngeliatnya kayak nyata. iya gitu masa kan? gue harus ngecekin dia orang apa bukan gitu kan, tinggal lewat aja gitu kan. Apalagi lu sebelumnya bukan. Iya, Maksudnya bukan tipe orang yang bisa ngeliat gitu iya kan? benar. Terus nggak lama dari kita cerita ini nih, kan kami kan duduk di sini, Oke. ini lapangan dan ini adalah koridor juga yang berseberangan dengan kita. Oke, seberang-seberangan. Nah, koridor sana juga ada tangga yang ke arah lantai 2 itu. Lantai 2. Dia turun lah dari lantai 2 itu kan, yang di seberang. Turunnya juga biasa atau melayang? Biasa. Masih benar-benar biasa. Masih mau nunjukin Iya, eksistensinya masih dia seperti manusia biasa. tapi posisinya udah berantakan gitu. Oh, udah jadi- nggak secantik dan serapi waktu pertama kali gue Oh lihat. my god. Terus gue panik kan, nah si V ini lihat gitu. Karena gimana ya, lu kalau ngeliat hantu, gue tuh tipe yang nge-freeze anaknya. Oh, langsung Gitu, nggak bisa ngomong, kayak tangan gue udah mulai tremor, udah gitu lah kan. oke. Tuh, tapi gue duduk begini, jadi kayak tangan gue tremor gitu lah pokoknya. Dan lu tetap mata lu ngeliat dia atau lihat ngeliat temen lu? dia. Terus si Oke. Felicia ini bilang, lu jangan ngeliatin dia, jangan sampai dia sadar kalau kita tahu keberadaan dia gitu. Jadi emang kalau dia diomongin bisa jadi dia langsung Nah, nyamperin dia gitu ya? nyamperin ternyata, karena dia tahu kalau kita lagi ngomongin dia gitu. Oke. Bahkan kita nggak nyebut namanya aja dia bisa muncul. Dan di situ gue kayak, jadi gitu cara Terus sekarang kerja datang hantu.
Enggak, kan? itu udah kelar masalah kita. Oke, jadi udah sempet jadinya ngobrol gitu ya kalian? Udah ada masa kita ngobrol gitu. Ya itulah yang menegangkan ya pertama Oke. kali. Terus anehnya itu kan lapangan, kenapa dia nggak langsung nyamperin kita dengan cara nyebrang? Nyebrang aja gitu Nyebrang ya dari aja koridor gitu. sana ke koridor sini gitu ya? Dari utara ke selatan gitu. Enggak, dia muterin itu koridor, seret, belok ke gua, belok ke toilet, nih sini kan toilet, baru belok ke gua. Nah, berhentilah. Wajah yang ditongolin gimana tuh? Nah, ini nih serem banget. Kan gua duduk, gua udah kayak, masalahnya gini guys, gua sama Felicia beda server. Oh, paham. Nah, paham kan? Beda server. Dimana ya dimana gue nggak bisa minta tolong ke dia dong karena beda server. Iya, oke. Gue cuman kayak nyanyi glory, gue pokoknya nyanyi. Lo nyanyi lagu rohani yang Iya. lo tahu, yang lo bisa, Sebisa gue mendefense diri gue yang supaya tiba-tiba ada muncul. ya gue pokoknya defense lah diri gue. Gimana caranya itu? Terus si Felicia udah ketawa-tawa aja kayak, goblok kenapa lo nggak doa? Gue udah nggak kepikiran gimana ya? Emang sih kalau kayak gitu Gue udah panik, gue udah nggak kepikiran udah nggak kepikiran gue buat kayak gitu. Pokoknya apa yang mulut gue katakan keluar gitu. Terus habis itu gini kan, dinginnya melebihi AC suhu 18 derajat. Dia lewat tuh, semerbak tuh nggak lu bau darahnya itu. serius? Iya. Ya ampun. Nah udah dia lewat kan, berhenti dia set. Dia berhenti posisinya ngebelakangin kita dong. Nah gue tuh pas paling takut adalah ketika dia berhenti depan gue, terus tiba-tiba boleh dia nongolin ke gue pas gue lagi nunduk itu gak? Gitu. Savage. Tuh gerak. Gue takutnya di situ. Terus tiba-tiba dia berhenti agak menjauh dari kita. Posisinya dia berhenti adalah tempat gue duduk pertama kali, di belakang dinding itu gitu. Berhenti, set. Palanya ini ngadap ke belakang, tapi badannya ngadap ke depan. Putar berapa? 180 ya dia? Iya. Dia puterin kepalanya 180 derajat ke arah kita. Dari depan ke belakang, palanya arah ke palanya kan dari depan ke belakang, tapi badannya tetap arah depan. Dia nggak balikin badannya gitu. Gua nggak mau ngebayangin. Gua nggak mau ngebayangin. Seru kan? Iya. Ya, gimana gue? Siapa yang naruh balon? Nggak ada. Terus dia udah pas palanya, anggaplah badan gue udah ngadep dia ya, palanya udah muter anggap. Iya, ya. iya. Tiba-tiba gini. Oh my god. Serem gak? Gue aja udah serem ngeliat diriku. Gimana dia? Tolak. Udah kan? Terus gue udah diri gue gini, Tuhan pingsan ke, gue pingsan, gue udah Berharap banget ya. Iya. Di saat itu gue berharap gue pingsan gitu. Gue kayak, kalau pingsan udah gue bodo amat, gue mau gimana kan gitu kan. Yang penting gue bangun masih aman gue. Oke. Ini gak pingsan, padahal gue kayak memohon aja tuh gak bisa pingsan gitu kan. Terus akhirnya disadarin sama si Felicia gitu. Intinya udah lu jangan takut, derajat kita lebih tinggi dari dia. Oke. Posisinya kan gue nggak tahu ya. Felicia ini ternyata indigo juga. Nah, setelah dari kejadian itu dia cerita lah, emang lu nggak tahu kalau misal lu kayak gitu. Jadi pas yang posisi abis apa sih namanya yang geleng-geleng pala itu dia udah langsung naik ke atas. Nah dari situ dia setelah dia naik, si Felicia giniin gua karena gua udah mulai nggak sadar gitu loh, posisi udah ketakutan banget kan. Dia nanya, emang lu nggak tahu kalau misalnya lu punya apa? Gue masih sensi, darah tinggi. Gue darah tinggi gitu, gue posisi di situ kayak punya apa? Terus tangan gue masih gemeter gitu kan. Dan itu tuh belum bel masuk istirahat ya, masih panjang istirahatnya. Terus ya itu 6 gitu, 6 apaan? Gue beneran gak tahu gitu kan, karena dari kecil gue udah bodo amat sama hal kayak gitu, gitu kan, kayak skeptis ya gue dulu. Iya, skeptis. Ya gue langsung takut lah posisinya di situ. Gue nggak tahu gue beneran ini pertama kali gue kira dia manusia dan dia cantik banget gitu pertama kali gue. Begitu pas muncul yang itu, aduh. Kedua kali ketemu, pertemuan kedua, aduh Tuhan Allah. Lu tahu perutnya ini bolong. Oh my god. Perutnya bolong. Keurai atau lu tahu nggak kayak abis disesar tapi sesarnya ngelingkar gitu kayak sundel bolong tapi di depan bukan di belakang. Iya, sundel bolong kan di belakang ya, ini di depan. Coba lu bayangin lah pada. Gue nggak bisa bayanginnya, gue udah cukup. Gue nggak mau nampilin foto di sini. Cukup cover itu gue deh. Ya, kalian aja yang ngebayangin ya. Terus udah dari kejadian itu gue si Felicia nanya kayak gitu, terus gue nanya lah bapak gue pulangnya gitu kan. Oh berarti umurmu udah mau 17 tahun. Ada apa nih? Ada apa nih? What's wrong? Ada apa nih? Gue bingung ya kan. Oh my god.
apa tuh? Bunyi, oh enggak. Oh my god. Terus emang kenapa Pak? Kok 17 tahun gitu? Terus dia bilang, iya berarti kamu udah mau masa transisi, kamu nurun dari kakek, kata dia gitu kan. Oh, jadi memang ada turunan. Terus, nah for your information aja, bokap gue ini dari Toraja, jadi ya Masih kental. Bareng. flip flop 1, 2, 3 flop. Gimana dong? Udah, Oke, lanjut. Udah dari situ bokap gue cuma bilang, kamu harus bantu orang lain. Nah gue bingung bantu apa, sedangkan gue aja masih kabur. Lu aja ngeliat, tolong pingsan dong please gitu kayak. Iya kan? Nah terus besokannya nih, gue belajar biologi di lantai 2. Itu pertama kali gue naik ke lantai 2 karena ketemu pelajaran itu kan. Kalau sekolah gue itu adalah moving class sistemnya, jadi setiap mata Keren ya sekolah lu ya. mempersiapkan diri buat ngampus. Gue dulu nggak gitu. Iya. Oh ya, lanjut. Nah, gue di ruang biologi lantai 2. Gue udah takut nih, wah lantai 2 di mana nih si Dakjal 1 ya kan, ngumpetnya di mana kan, naiknya di lantai 2 gitu. Terus selesai dari mata pelajaran biologi itu, gue bilang ke teman sekelas gue, jangan keluar dulu karena posisinya gue ngeliat dia Oke. depan pintu. Waduh, Lu dengan posisi yang emang udah jelek gitu. Udah jelek, maksudnya udah bukan yang menyeramkan, normal gitu. Ya udah kayak gitu. Terus namanya Bu Sri lah ya, gue sebut nih. Iya. Bu Sri guru biologi gue ini bilang, udah keluar aja nggak apa-apa, udah ntar kalian kemakan istirahatnya lah gitu lah. Keluar nih dia, bukan dia, maksudnya satu kelas keluar. Oke. Sisa gua, Dewi, Amel itu teman gua. Oke. Si Felicia ini udah pindah lah. Udah pindah sekolah. Iya, udah pindah sekolah. Terus karena kecelakaan sih waktu itu. Oh. Ya pokoknya 1-2 hal dia pindah sekolah. Dari semenjak kejadian dia muter balik, dia udah nggak pernah ketemu sama gua lagi. Oh, udah nggak pernah muncul. Nah, tapi selanjutnya lu ngeliat yang lain-lain. ngeliat yang lain-lain. Nah, pas kejadian di ruang biologi ini, si Bu Srinya ngomong gini, kamu lihat apa Lucia gitu. Gua waktu itu SMA dipanggilnya Lucia karena nama panjang gua ada Lucianya. unsur Lucianya. Terus nggak apa-apa Bu, tadi pintunya gesrek, saya gituin aja, aku gituin kan. Enggak, kamu masih bohong lagi sama ibu, kan Batak ya, logat Batak gimana sih? Oh gitu iya kan. paham. Nah terus kalian tunggu sini bertiga, mati nggak lo? Disuruh tunggu di situ, sedangkan di ruang biologi sedangkan depan ada dia. Di depan ruangan. Itu depan pintu atau? Di depan ruangannya. Kan ini kan kita pintunya kotak gini. Ini pintunya sebelah sini. Ini kan pintu kotak. Terus di depan pintunya. Jadi ketika kan jadi kalau lu buka pintu, udah dia. ya udah, lu kelar ya. Kenapa gue bisa tahu ada di depan pintu? Karena pintu gue transparan di situ. Gitu. Lu kebayang nggak? Terus udah, masa si Bu Sri ini lewat lagi dari itu gak ada punten-puntennya lagi kan nggak tahu Bu Srinya, mohon maaf. Tapi dia kayak udah tahu gue bakal paham kan, dia kayak udah tahu mau cerita tentang sesuatu gitu. Oke, terus Dia bawalah buku tahunan sekolah. si Bu Srinya ini Iya, tahun 89-an. Bayangin Kak, 9. tahun 89 buku tahunannya. Iya, buku tahunannya. Terus Dibuka. Ini bukan yang kamu lihat di sini. jadi lu ditunjukin foto. Tunjukin foto. Nggak Nah, ada fotonya ini- fotonya. Fotonya ini yang pertama kali gue lihat. Si cantik Persis. persis. Rambutnya masih sama. Oke, baju kita masih panggil si sama. cantik ya guys. Nah terus iya dulu sekolah ini benar seragamnya kayak gini gitu. Tapi Apple. itu sebelum ada peraturan pemerintah yang dipisah negeri sama swasta. Oke. Ya udah, singkat cerita dia ngasih tahu kalau dia pernah dibunuh pacarnya. Dibunuhnya. Nah, ada pacara. cara dia cerita ke lu? Langsung di situ. Oh, jadi Bu Srinya? Langsung cerita depan Amel. Jadi emang Bu Sri tahu ceritanya tahu tentang dia depan gitu. Ya? Amel karena Bu Sri udah 30 tahun ngajar di situ gitu. Oke. Berapa ya, 89 ke 2014 sampai 30 nggak sih? Pokoknya adalah unsur dia tahu cerita itu gitu kan. Oke. Dari situ gue kaget dong. Kaget terus gue sebutnya si Merah apa? Nah, dikasih tahu namanya Mia, M-I-A. Oke. Dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Nah, udah nih dikasih tahu Amel Dewi shock di situ posisinya. Nampakin diri ternyata ke mereka berdua. Oh, jadi si Amel Dewi yang nggak
nggak bisa lihat jadi bisa lihat. Jadi bisa lihat. Terus nggak lama Bu Sri nengok. Setelah Amel Dewi bilang, Bu itu kan orang kayak gitu. Saya lihat ternyata juga lagi nampakin diri. Udah kita nge-freestyle di situ bersama-sama. Mau nyanyi nggak bisa, lidah keluh ya kan. Udah bingung gitu. Terus akhirnya Ya udah akhirnya kita keluar, kita beranikan diri untuk keluar. Kita buka pintu. Terus udah hilang ternyata pas buka pintu itu udah posisi hilang. jam berapa sih, sekitar jam Masih jam siangan, jam Jam- makan siang pertama, jam 9:30 lah ya kan. Oh. Kalau sekolah kan jam segitu. Terus kita buka pintu dia udah nggak ada. Jadi ketika kita mendekat udah hilang dia. udah hilang. Nah buka pintu ternyata dia ada di tangga. Waktu Arah kalian mau lantai turun. 3. Oh, kalian mau naik Kan justru. kan kita kan turun. Oh iya, kalian Ini- mau turun kan. Nah, dia posisi mau naik kayak yang mau naik. Dia di ujung yang di arah mau lantai 3 itu kayak Makasih loh. lu kebayang nggak? Iya, ya gue nggak habis pikir aja gitu. Nah. Ternyata lo ditungguin gitu. Terus Tungguin gue kan. Nah jangan-jangan dia mau ngajak komunikasi. itu dia mau ngajak komunikasi di situ. Terus badan gue nge-freeze nggak bisa gerak. Oke. Terus mulut gue sebenarnya ngobrol tapi orang lain ngeliat gue nggak ngobrol mulutnya gitu kayak. Jadi kayak cuma heart to heart. Nah orang ngeliat gue kesurupan. Padahal gue ngerasa itu nggak kesurupan karena kalau kesurupan kan gue pasti pingsan dong. Iya. Itu kan gue bisa ngomong gini karena gue udah pernah ngalamin hal kemasukan gitu. Udah ternyata gue komunikasi sama dia, dikasih tahu dia, intinya dia minta tolong gitu. Apa yang dia katakan? Ya tolong. Terus gue dibawa ke pintu kamar mandi di dekat ruang biologi. Oke. Berarti Nah. emang di dekat ruang biologi itu ya. Jadi ini ruang biologi nih, ini ada toilet. Nah di toilet ini toilet ini lab gue. Nah, dia selama ini di situ di situ. Nah toiletnya ini nggak pernah dibuka setelah kejadian yang dia dibunuh. dibuka itu Dia cuman dibunuh di situ. berkosa di lantai 3. Oh, dia diperkosa. Dibunuhnya di lantai 2 pas tahu dia hamil. Oh, agak membingungkan ya. Jadi Diperkosa dulu nih, gue nggak tahu nih diperkosanya kapan ya. sama Pokoknya pacarnya itu iya, di gua nggak lantai dikasih 3, tahu, nggak tahu. lantai Dia 3. di lantai 3. Ketika dibunuh mungkin berantem dulu kali Iya. ya atau gimana ya kan. ya gue nggak tahu, dia nggak ngasih tahu cerita. Jadi kalau gue nggak berani ngomong sih gimana detailnya karena gue nggak dikasih tahu. Terus Lantai 2. jadi tuh toilet hanya dibersihin sama penjaga sekolah aja, untuk dibersihin aja gitu loh. Oh, tapi nggak ada yang make dan Nggak sama ada ini yang pakai, dikunci gitu kan. Hmm. Terus gue benturin pala ke pintu itu. Tiba-tiba, tapi lu sadar, dalam keadaan sadar apa enggak? Posisinya lu ngerasa sadar apa enggak? Gue sadar tapi gue nggak bisa benerin gue nggak bisa ngontrol badan gue. Oh. Digerakin sama dia gitu loh. Jadi orang ngirain gue kesurupan. Di kamar mandi itu. Mm-mm. di pintunya. Kan kalau hantu nembus ya. Lah kita ya kalau dibawa sama dia. Benjol. Ya, udah berdarah nih pelipis gue. Oh. Akhirnya diginiin sama Bu Sri. Sama dosen, dosen Iya. udah kuliah ya. Sama guru gue Oke. diginiin. Udah. Dari semenjak itu gue tahu. Nah, dari sini gue udah nggak bisa cerita lagi karena itu udah hal yang jorok lah ya. Ya, oke. Pokoknya- Jadi sampai di situ lo Nah. tiba-tiba udah sadar bahwa kok lo tiba-tiba ada di kamar mandi itu, terus lo disadarin. Iya, kayak pokoknya itu di dalam kamar. Gue nggak mau cerita apa yang terjadi di kamar mandinya ya. Ada apa? Yang ada pasti apanya. tiba-tiba Nah, dia langsung berbicara ke lo, terus lo kasih tahu ke gue kasih tahu ke Bu Srinya alasan itu. Sebenarnya Bu Sri udah tahu dan guru-guru ternyata udah tahu cerita itu. Cuman karena ternyata mereka nggak mau ngungkit itu loh karena namanya penyelidikan tertutup. Oh, oke. Jadi ada suatu rahasia yang terjadi setelah itu. Di dalam kamar mandi itu ada apa kita nggak bisa ngasih tahu. Ya udah dari semenjak saat itu gue udah gimana ya, udah tau lah kalau misalnya udah apa ya, bukan terbiasa sih jatuhnya, masih kaget tapi kalau ada ini gue lebih kayak kenapa sih gue harus ngeliat gitu selalu itu sih. Oke, itu cerita. Jadi hari ini cerita pertama kali gimana kisah menjadi seorang anak indigo dan di saat masih duduk Di SMA awal mulanya. ya reaksi ibaratnya kayak reaction pertama lah Iya, ya. reaction pertama. Nah, Nah, setelah itu ketika lu udah bisa ngelihat sampai setelah ini pun masih bisa kan? Masih kayak sekarang. Mau dikasih tahu? Enggak, jangan. Please, gue gak mau. Enggak. Ntar gue gak bisa bikin ini lagi. Jadi gue penutup. Oke. Nah, kalau misalkan gue boleh nanya dong, Boleh banget. rasanya gimana sih ketika lu ngeliat
kalau untuk pertama kali pasti kaget. Sampai sekarang pun masih sering kaget. Masih sering karena nggak bakal pernah bisa terbiasa gitu. Ya gimana ya, lu kalaupun dikagetin orang, dikagetin orang aja. Mereka tuh kalau mau muncul itu, pernah nggak sih kayak muncul tiba-tiba di hadapan lo gitu atau? Enggak sih, lebih sering kalau dari jauh. Misalnya dari jauh terus ntar dia lama-lama mendekat. Nah kan kayak gitu malah serem. Iya, lebih serem kayak gitu. Makanya gue nggak pernah ngalamin yang konyol-konyol. Tapi bener-bener nggak pernah yang muncul gitu. Nah, setelah kejadian Mia yang udah diusut tuntas, dia kayak berterima kasih lah ya. Terima kasih. Gue kira udah sampai situ. Ada kejadian bonus nih buat kalian nih. Gue datang lah pagi-pagi ya kan. Jadi angkatan gue ini kan dikit ya. Selalu ngumpul di ruang fisika itu. Gue nggak tahu ya di ruang fisika itu ada apa. Mungkin dulu kelas favoritnya dia. Karena emang PW banget tempatnya. Kita nunggu di situ. Gue dateng, gue langsung aduh ngagetin aja. Lu ngagetin aja gitu loh. Kenapa tiba-tiba muncul? Gue bilang kenapa gitu. Nggak lama temen gue dari IPS, namanya Maria nih, temen gue dari IPS, bilang gini, dia mau duduk kan, gue bilang jangan duduk situ, gak percaya dia. Lu tahu bangkunya kan ngadepnya dibengkokin gini ya, ini meja, ini bangku diginiin kan, ini bangkunya. Jadi semua pada ngeliat dong. Enggak, cuman Maria sama gue di situ posisinya. Oh, iya maksudnya semua yang ada di situ ngeliat dong, cuma kalian berdua. Iya, karena itu kan masih pagi datang ini. Lu bayangin aja bangku kayak gini bisa kayak gini tiba-tiba, sedangkan posisinya gue depan meja. Gue agak jauh juga dari meja dan depan meja, gimana caranya gue gituin bangku dia? Kan nggak mungkin. Logikanya kan. Dia juga langsung naruh tasnya itu nggak langsung di meja, taruh depan bangkunya itu. Dia di sampingnya. Dia tuh ngasih tahu sebenarnya ada gue, lu jangan di situ. Gitu. Terus gue bilang kan, udah gue bilang jangan di situ gitu loh. Seperti itu. Oke guys, jadi hari ini kita udah mendengar cerita dari Gegep, bagaimana kisah dia awal mula pertama kali menjadi seorang anak indigo hingga sekarang. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen video kali ini. Nah guys, kita mau denger nih pesan-pesan dari Gegep untuk teman-teman yang kalau misalkan tiba-tiba ngeliat atau kayak gimana sih kita harus reactionnya. Aduh, reaction. Sebenarnya kalau untuk reaction tiap orang beda-beda sih. Ada yang teriak, ada yang kabur, ada yang biasa aja. Kita posisinya pasti kayak nggak tahu ya mau ngapain. Ada yang gitu. Kalau gue freeze nggak tahu ngapain gitu. Iya. Tapi kalau posisinya ingat aja, kita benar kata teman gue, derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Terus jangan takut. Gimana pun cara lo ngadepin mereka itu tinggal dari lo nya sendiri. Intinya jangan takut, percaya lo tuh ada Tuhan yang lindungin gitu. Amin. Kita kan bukan gue suci atau apa nih, kita kan punya, setiap orang punya agama masing-masing, punya caranya untuk ngedefense dari iblis ataupun apalah intinya kayak gitu kan. Tapi jangan takut, harus berani percaya kalau misalnya lu tuh pasti dilindungin, nggak bakal ada apa-apa. Atau juga lu nggak sendiri kan, bahkan lu ada orang yang kayak orang tua lo, ada teman-teman lo gitu, yang pastinya bakal sadar kalau lu lagi kenapa-napa gitu, dan akan sigap untuk nolongin lo gitu. Jadi kalaupun nanti untuk orang-orang yang tiba-tiba ngeliat, usahain baca doa aja deh, jangan kayak gue malah nyanyi. Tapi emang nyanyi itu nggak berpengaruh ya? Nggak, sekalipun lo nyanyi lagu rohani gitu. Tergantung seberapa kuat dia, dan yang ternyata gue hadepin seiman kan ternyata sama aja kan. Cuman kalau niat dia nggak ganggu, dia kan bukan ganggu, niat dia minta tolong. Dia minta tolong ya. Oke guys, jadi Horas episode ke-7 ini sampai di sini ceritanya. Dan sampai ketemu lagi di Horas episode selanjutnya. Jangan lupa follow kita di Instagram. Nih Instagram kita. Pastikan kalian harus nonton. Jangan lupa kalau udah nonton, di-share juga. Dan jangan lupa kita di-tag. Oke. Diklik belnya jangan lupa. Jadi pas malam Jumat langsung ting Horas gitu guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Kita menemani malam Jumat kalian. Terima kasih udah sampai sejauh ini. Ini udah lama banget nih kayaknya. Terima kasih udah ngundang saya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih juga. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Pastikan kalian masih nonton. Oke, stay tune terus. Oke, bye guys. Selamat malam. Selamat tidur dan jangan lupa berdoa. Bye bye.